Puji Tuhan bahwa tidak ada pengharapan kita yang sesungguhnya. Pengharapan di dalam dunia ini mengecewakan, pengharapan di dunia tidak dapat memberi pertolongan. Tapi pengharapan di dalam Yesus adalah satu-satunya pengharapan sejati yang memberi kekuatan bagi kita. Dan itu sebabnya hanya Dia yang dapat melihat kita, dapat menilik kehidupan kita. Dia tahu kehidupan kita. Kita akan datang pada perenungan firman Allah dan kita tahu bahwa melalui kebenaran firman Allah, kembali kita boleh dapat diteguhkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Sebab itu mari kita akan bersama berdoa. Bapa yang kami kenal melalui Putra-Mu Yesus Kristus, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami memohon kekuatan dari Tuhan. Kami manusia yang lemah, kami ciptaan-Mu yang terbatas. Tapi dengan kekuatan Tuhan kami akan lihat kemenangan, pertolongan, keberhasilan, bahkan kekuatan dalam menghadapi segala bentuk kesulitan hidup. Berkati setiap anak-anak-Mu, kuatkan, teguhkan kami dalam Tuhan. Menghadapi hari-hari yang sulit, menghadapi masa yang berat, menghadapi keadaan yang sangat sukar ini. Hanya di dalam Engkau jawaban yang sesungguh-sungguhnya. Berkati kami, urapi kami semua. Kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami sangat mengagungkan, memuji Engkau. Inilah doa kami kepadamu, kami akan datang pada perenungan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan datang dalam perenungan firman Tuhan, tapi sebelum kita datang dalam perenungan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Selidiki lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Menjadi kehendak Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya di akhir zaman agar kita tetap kuat, tetap bertahan, tetap berjuang dalam mempertahankan iman. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, Yesus bertanya dan meminta kepada murid-muridnya, sampai seberapa lama lagi kamu akan bertahan? Sebagai orang-orang percaya, Tuhan merindukan agar kita tetap menjadi orang-orang yang
sudah dimulai dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Berjuang dan tetap berjuang. Berangkat dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30, dikatakan Filipi 1 ayat 27 sampai 30, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan, salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita panjatkan doa, ucapan syukur, hormat, pujian, dan penyembahan dan kemuliaan hanya kepada Dia, hanya kepada Yesus yang telah memberikan kita waktu bertemu, dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita dibawa pada perjuangan iman, kita sedang dalam pergumulan, kita sedang di dalam tantangan yang sedang kita hadapi. Dan pergumulan ini sepertinya tidak pernah berakhir, tidak berkesudahan. Dan itu sebabnya Alkitab berulang kali memberitahukan bahwa hidup kita bagaikan orang yang berperang, kita sedang bergumul. Bahkan dalam Efesus pasal 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bahkan Ayub pasal 7 berkata ayat 1 bahwa hidup kita yang dilahirkan oleh seorang perempuan sedang berada dalam pergumulan bagaikan orang upahan, bagaikan tentara yang bergumul. Untuk itu kita dapat dimungkinkan untuk berhasil. Untuk itu kita dapat bisa menang dalam perjuangan iman kita jika kita boleh tetap bertahan di dalam Tuhan. Untuk bisa dapat bertahan di dalam pergumulan perjuangan iman kita, yang pertama, Paulus mengingatkan, hendaklah kita teguh berdiri. Ayat 27. Dari pembacaan firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu telah teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Teguh berdiri dalam satu roh adalah satu kekuatan yang sangat luar biasa dalam menjalani kehidupan di hari-hari yang jahat ini. Teguh berdiri dalam satu roh niscaya akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat untuk mengarungi gelombang dan badai kehidupan yang terus terjadi. Terus berdiri bertentangan dengan sikap tidur yang tidak dapat berbuat apa-apa. Berdiri berarti mempunyai kemampuan sendiri untuk bisa maju. Rasul Paulus mengajar dan mengingatkan orang Filipi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, berdiri teguh dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi secara implisit berarti bahwa kita harus menyesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan, dengan Injil Kristus, dengan perkataan Yesus. Kita harus menjalani hidup itu sesuai dengan kebenaran dan perintah Tuhan. Dikatakan, hendaklah mereka hidup sesuai dengan didikan dan ajaran Tuhan Yesus. Hendaklah mereka senantiasa takut akan Tuhan, lebih banyak beribadah kepada Tuhan, dan lebih banyak memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebab itu kita perlu meningkatkan aktivitas kita
dalam segala pelayanan pekerjaan Tuhan. Melalui doa kita, melalui sikap hati yang selalu memuji, mengucap syukur, menyembah, mendekatkan hidup kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan hari-hari ini tidak ada jalan dan solusi yang terbaik dalam menghadapi situasi global yang sangat mencekam ini, kecuali hanya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin dekat, semakin teguh berdiri di dalam Tuhan. Yang kedua, Paulus mengingatkan kita, hendaklah kita tiada digentarkan. Perhatikan kalimat-kalimat ini mempunyai atau mengandung suatu dorongan, suatu kepastian. Bahkan dengan kata-kata hendaklah di sini, ini merupakan compulsory. Kata perintah, harus. Hendaklah kita tiada digentarkan oleh apapun. Ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Rasul Paulus juga mengingatkan mereka supaya mereka tidak gentar dan digentarkan oleh apapun. Tidak digentarkan sedikit pun terhadap oleh iblis. Jemaat-jemaat orang Kudus di Filipi beroleh tanda keselamatan yang datang dari Tuhan. Hal itu karena menurut Rasul Paulus, kita jemaat Filipi telah menerima itu karena penderitaan di dalam namanya. Apabila kita bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu perasaan, bersatu pikiran, bersatu tujuan, bersatu perbuatan dalam satu iman, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak akan digentarkan oleh apapun juga. Kita tidak akan digentarkan oleh pengaruh iblis, pengaruh setan yang selalu berupaya menjebak kita untuk berbuat kesalahan. Kita akan semakin teguh dan kuat melawan segala pengaruh jahat. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Kalau kita sedang berhadapan dengan berbagai isu, berbagai persoalan, berita-berita yang sangat mengecewakan, apalagi dengan COVID-19 epidemik ini, belum ada antivirusnya, belum ada penangkalnya, belum ada remedinya, belum ada obatnya. Tapi kita tahu bahwa memang virus corona sangat menakutkan. Tetapi yang kita tahu bahwa hal itu tidak akan menakutkan kita, apalagi mengancam kita. Tetapi hal itu menjadi titik tolak untuk semakin kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Bagi orang-orang dunia, hal ini adalah kebinasaan. Tapi bagi kita merupakan turning point, titik tolak untuk kita melihat kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa tetap teguh bertahan di dalam Tuhan dan kuat di dalam Tuhan? Hendaklah kita tetap berjuang. Ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sekalipun nasihat untuk tetap berjuang ini disampaikan oleh Rasul Paulus hampir 2000 tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu lebih, namun nasihat tersebut masih tetap up to date, masih tetap relevan dengan perjuangan kehidupan Kristiani di masa-masa ini, apalagi di masa pandemik ini. Dan nasihat tersebut terkesan baru saja ditulis pada hari-hari ini, atau baru kemarin, atau bahkan terkesan baru saja disampaikan tadi pagi. Dan hal ini adalah luar biasa, mengingatkan kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa kita memang harus tetap berjuang untuk meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Karena iblis, setan, terus berjalan berkeliling seperti singa muda yang mengaum untuk menerkam mangsanya. Sebab itu kita dinasihati untuk tetap sehati, sejiwa, berarti bersatu hati, bersatu perasaan dalam perkataan, perbuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah semua anggota jemaat tetap teguh di dalam Tuhan. Satu iman
di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Jangan undur dan jangan ada satu hal yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Paulus juga mengingatkan agar jemaat Filipi menikmati sukacita yang penuh walaupun situasi yang sulit. Dalam Filipi pasal 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Pada kesempatan ini saya ingin mendorong kita, marilah kita tetap ada di dalam Tuhan. Tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Hendaklah kita tidak digentarkan oleh apapun. Dan kita tetap berjuang. Sehingga semangat maju, semangat untuk memuliakan Tuhan. Semangat untuk mengiring Tuhan. Tidak dikendorkan oleh apapun yang sedang kita alami. Tetap kuat di dalam Tuhan. Kita yakin bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, ada pertolongan, ada jalan keluar, dan ada pemulihan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Hidup kami adalah tangan Tuhan. Pembelaan Tuhan menjadi bagian kami. Lindungi sertai kami. Kami sadari bahwa kami tidak mampu tanpa Tuhan. Berkati setiap anak-anak, berkati setiap umat, berkati setiap domba-domba gembala Tuhan. Apapun perkumpulannya, Tuhan memberi jalan keluar. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apa saja, tertolong dalam nama Yesus. Tuhan, dalam usaha mata pencarian anak-anak, Tuhan memberkati, memberi semangat, memberi kekuatan. Kami tidak akan undur dengan apapun yang kami alami, tapi bersama Tuhan kami akan melihat pertolongan kuasa Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman menjadi kekuatan kami. Ini doa kami. Kiranya berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, penyertaan kesekutuan kekuatan Allah Roh ada menjadi bagian kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.